istawu sufufakum, isi dan ratakan sof yang kosong. Bismillah, isi ratakan sof yang kosong di hadapannya diisi. Isi dan ratakan sof yang kosong di hadapannya. Bismillah, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Qala hendaknya menunjukkan kewaspadaan dan perhatian terbesar kepada kaum wanita dari keluargamu, sebab mereka itu seperti yang tersebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW memiliki kekurangan dalam akal dan agama. Ajarilah mereka terutama sekali tentang hukum-hukum yang bersangkutan dengan haid, kewajiban mandi, wudhu, salat, puasa, hak-hak para suami serta yang lainnya yang mereka perlukan. Sedangkan orang-orang yang mempunyai rakyat atau pengikut yang berjumlah banyak seperti pemimpin dan ulama akan diminta pula pertanggungan jawabnya atas tiap rakyat dan pengikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." An-Nahl. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih wa man syaqqa alaihim fasquq alaih. Rawahu Muslim. Artinya, ya Allah, barang siapa memiliki kekuasaan apapun atas umatku lalu ia bertindak lemah lembut, perlakukanlah ia dengan lemah lembut pula. Dan barang siapa dari mereka selalu mempersulit, maka persulitlah mereka. Dan sabdanya lagi, ma min walin yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Artinya, tidak ada penguasa yang meninggal dunia di hari kematiannya ia menipu terhadap rakyatnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas dirinya dapat surga. Alhamdulillah. Al-Malik al-Khaliq al-Azim, Al-Ilahi al-Mawla al-Karim. Ashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa wahdahu la sharika lah. Syahadatan natatahharu biha anil istislami li siwah wal hawa wan nafsi wasyahawat wad dunya wasyayatin wa na'ruju biha fi ma'arijis sidqi ma'ahu jalla jalaluhu zumratas siddiqin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa azimana qurrata ayunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah. Kembali di malam hari ini kita diperdengarkan tentang ilmu agama, yang mana ilmu agama adalah salah satu pondasi terkokoh agama Islam. Karena seseorang tidak akan pernah mampu untuk mengamalkan segala syariat Islam melainkan berbekal ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imam Al-Haddad pada malam hari ini beliau membicarakan dan menganjurkan kepada kita untuk memberikan perhatian dan kewaspadaan lebih terhadap para kaum wanita dari keluarga kita terlebih khusus dahulu. Bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara bergaulnya mereka, bagaimana rasa malu yang ada di dalam diri mereka. Karena seorang wanita senantiasa dalam kemuliaan dan kebaikan selagi mempunyai rasa malu di dalam hati dan jiwanya. Namun ketika rasa malu itu hilang, maka seorang wanita
tidak mempunyai kemuliaan dan kebaikan di dalam dirinya. Wahakadha. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian daripada iman. Bil khusus keluarga kita. Apakah bagaimana keluarga kita dari kalangan perempuan? Harus kita perhatikan. Sebab mereka itu adalah orang yang naqisat aql wa din. Mereka adalah orang yang mempunyai kekurangan dalam akal dan agama, dan itu penjelasannya ada. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mengajarkan mereka tentang hukum-hukum kewanitaan, tentang masalah haid. Bagaimana faraidul ghusl, tentang haid itu yang sangat penting. Kadang-kadang tidak semua darah itu yang menjadikan seorang perempuan itu tidak sholat, tidak semuanya. Ada darah, ada 3 darah yang keluar dari perempuan. Yang pertama adalah nifas wal wiladah, darah lahiran dan nifas. Kemudian ada lagi darah namanya darah haid. Ada nifas, taban tidak wajib sholat, tidak wajib puasa dan lain sebagainya. Ada lagi darah nifas, ada lagi darah haid. Darah haid paling sebentar itu 24 jam. Standarnya biasanya 1 minggu dan paling lama 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari datanglah darah yang berikutnya, darah namanya istihadah, darah penyakit. Adapun istihadah ini wajib sholat meskipun dia adalah keluar darah. Nah, terus bagaimana sholatnya? Nah, sholatnya itu sama seperti orang yang salisil baul. Kalau laki-laki salisil baul. Salisil baul itu adalah orang yang kadatiis bekamih. Biasanya adalah lakian bekamih, tapi masih netes sudah bekamih sudah. Nah, itu namanya salisil baul. Maka orang yang salisil baul itu cara sholatnya sama dengan orang yang istihadah, orang yang darah penyakit yang keluar. Jadi caranya tidak boleh dia berwudu untuk sholat fardu kecuali setelah masuk waktu. Itu dulu. Jangan berwudu untuk sholat fardu kecuali masuk waktu tersebut. Setelah masuk waktu, apa yang dia lakukan? Bersihkan dulu ke hammam, buang air kecil. Yang istihadah ganti pembalut, bersihkan dulu. Kemudian setelah itu diganti pembalut. Bagi yang salisil baul, biasanya kan dikasih dikasih plastik atau apa, di kemaluannya begitu. Kemudian setelah diganti, yang lama dibuang, kemudian diganti yang baru. Setelah itu langsung wudu. Setelah wudu jangan melakukan apapun kecuali kemaslahatan sholat. Setelah itu langsung sholat. Maka 1 wudu 1 sholat yang wajib, yang sunnah boleh dilakukan. Begitu caranya. Ada ilmu. Ajarkan mereka tentang faraidul ghusl, yaitu tentang kewajiban mandi, tentang berwudu, tentang sholat. Bahkan anak-anak kita ada yang tidak faham tentang mandi besar. Ini bagaimana nantinya kalau dia menikah? Jangankan sebelum dia menikah, ketika dia balik, bagaimana mandinya? Pakai air apa? Ajarkan mereka tentang wudu, tentang sholat, tentang puasa. Ajarkan mereka, para wanita-wanita kita, tentang hak-hak para suami. Apa hak para suami yang harus engkau lakukan? Mayajri majra dzalik, dan yang lainnya yang mereka perlukan. Begitu. Apa yang mereka perlukan, berikan apa yang mereka perlukan. Jadi anak itu bukan hanya sekedar menjadi penghibur dalam kehidupan kita, namun itu amanah dari Allah yang harus kita didik mereka, yang harus kita berikan ilmu agama kepada mereka. Kalau kita hanya sekedar memberikan urusan duniawi kepada mereka, makan, pakaian, tempat tinggal, tanpa memikirkan urusan agamanya, dikhawatirkan besok mereka akan menuntut kita di hadapan Allah. La ilaha illallah. Naam. Adapun orang-orang pemimpin, para ulama,
maka mempunyai ra'iyah atau pengikut yang berjumlah banyak. Nah, dari karenanya diperintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan, menyuruh kalian semua untuk bersikap adil, berlaku adil dan berbuat kebaikan. Begitu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan bagi para pemimpin. Wah, ini kita bahas panjang lebar di majelis malam Rabu kalau tidak salah, masalah pemimpin. Yaitu tentang pemimpin bagaimana. Ada Rasul mendoakan, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a. Ya Allah, siapapun orang yang memimpin kekuasaan, memiliki kekuasaan apapun atas umatku, farafaqa bihim, lalu pemimpin itu bertindak lemah lembut dengan rakyatnya, maka farfuq bih, perlakukan pemimpin itu dengan lemah lembut pula. Wa man syagga alaihim, siapa yang mempersulit, persulit itu juga pemimpinnya. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat seperti itu engkau akan dibalas. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Begitu. Dan sabdanya lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min walin yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. Penguasa manapun yang meninggal dunia di hari kematiannya ia menipu terhadap rakyatnya. Menipu, jadi pemimpin menipu. Ya Allah, kasihan. Ditipu, dia tipu. Masya Allah. Pemimpin manapun kalau sudah menipu kepada rakyatnya, kemudian dia meninggal dunia, Allah haramkan atas pemimpin itu surga. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu di antara kami, maka dia bukan kelompok dari kami. Hati-hati. Jangan menipu orang lain. Bukan hanya pemimpin, bahkan yang bertransaksi jual beli apapun, jangan nipu orang. Jelaskan, kita orang punya barang, barangnya begini, jelaskan. Ayo baca setelahnya. Berbakti kepada kedua orang tua dan kerabat. Naam. Hendaknya engkau selalu berbakti kepada kedua orang tuamu, karena hukumnya wajib, dan durhaka kepada keduanya tergolong dosa besar. Firman Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Dan firman Allah lagi, anishkurli wali walidaika, artinya bersyukurlah kepadaku dan kedua ibu bapakmu. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyertakan perintah berbakti kepada orang tua dengan bertauhid kepadanya, serta bersyukur kepada mereka berdua dengan bersyukur kepadanya. Oleh sebab itu, hendaknya engkau selalu mencari keridhaan mereka dan menjauhi larangan mereka, selama hal itu tidak merupakan sesuatu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, serta mendahulukan kepentingan mereka sebelum kepentingan dirimu. Nah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada diberikan panjang umur, sehat afiah, dan semoga kita menjadi anak yang bakti kepada mereka. Orang tua yang telah wafat, mudah-mudahan mereka senantiasa diangkat derajatnya di sisi Allah
diampuni segala dosanya, dicurahkan rahmat oleh Allah, dan semoga kubur mereka menjadi kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada bakti sama orang tua hukumnya wajib, dan durhaka kepada mereka minal kabair, salah satu dari dosa besar, dan salah satu perbuatan yang mengakibatkan seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah adalah agul walidain, durhaka sama orang tua. Dari karena itu Abdullah bin Abbas mengatakan ada 3 ayat dalam Al-Quran yang diturunkan dibarengi dengan 3, sehingga tidaklah Allah menerima salah satu dari 2 tersebut, melainkan harus dengan gandengannya. Jadi ada 3 ayat yang diturunkan ada gandengannya, ada 3 ayat yang selalu ada gandengannya, maka tidak diterima salah satu gandengannya tersebut, melainkan disempurnakan yang satunya. Yang pertama adalah ayat yang pertama yang bergandengan, wa atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, ada gandengannya. Maka siapa orang yang taat kepada Allah namun tidak taat kepada Rasul tidak diterima. Ada satu. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, tunaikan zakat. Faman shalla wa lam yuzakki, siapa orang yang salat tapi dia tidak berzakat, lam yuqbal minhu, salatnya tidak diterima. Kata. Yang terakhir, anishkurli wali walidaik, yaitu berterima kasih kepadaku dan kedua orang tuamu. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah namun dia tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, tidak diterima. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah dan bagaimana cara berterima kasih kepada manusia, kepada kedua orang tua? Berterima kasih kepada Allah disebutkan oleh Ibnu Uyainah rahimahullah. Beliau mengatakan, man shallas salawatil khams faqad syakarallaha ta'ala, siapa orang yang salat 5 waktu maka dia telah mewujudkan syukurnya kepada Allah. Wa man da'a lil walidain fi adbaris salawat, dan siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setelah selesai salat 5 waktu tersebut, faqad syakara lahuma, maka dia telah menunaikan syukur kepada kedua orang tuanya. Dari karenanya dianjurkan tuh setelah azan, setelah doa azan membaca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya sebanyak 5 kali. Kemudian setelah 5 baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu orang tua yang harus diutamakan. Orang tua yang harus diutamakan. Berapa banyak orang datang kepada Nabi Muhammad untuk minta izin berperang. Selalu ditanya sama Nabi Muhammad, orang tua masih ada apa belum? Kalau masih ada, udah, berjuanglah dalam berbakti kepada mereka, karena surga berada di bawah telapak kaki mereka. Udah. Rasul mengatakan, al-ibnul bar la yadkhulun nar, anak yang bakti tidak akan pernah masuk neraka. Wal ibnul aq la yadkhulul jannah. La ilaha illallah. Dan anak yang durhaka tidak akan pernah masuk surga. Man mata wa huwa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah ila darajah. Siapa orang yang meninggal dunia dan orang tuanya ridha kepadanya, tidak ada antara dia dengan para nabi di dalam surga melainkan 1 derajat. Tapi siapa yang meninggal dunia orang tuanya murka kepadanya, maka dia masuk neraka dan tidak ada derajat antara dia dengan iblis melainkan 1 derajat. Maka yang mahal dari orang tua itu diantaranya adalah doanya. Yang mahal dari orang tua itu adalah ridhonya, juga restunya. Ada mahal dari mereka itu. Maka dari karenanya jangan disia-siakan keberadaannya. Jangan hitung-hitungan sama orang tua. Adal Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan, orang tua saya tuh ketika masih ada, kata beliau, saya tidak pernah merasa saya punya apapun. Semua uang saya, harta saya milik orang tua saya.
Kalau kita perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kalau kita teliti sejarahnya, pasti mereka itu adalah orang yang bakti sama orang tua. Itu pasti. Manut sama orang tua, mengutamakan kebahagiaan mereka. Dari karenanya Rasul mengatakan birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalau kalian bakti sama orang tua kalian, anak-anak kalian bakal bakti. Dalam ini hadis kata ulama ada 5 kabar gembira. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Baktilah kalian sama orang tua, niscaya anak-anak kalian bakal bakti kepada kalian. Ulama mengatakan hadis itu ada 5 kabar gembira. Yang pertama yaitu adalah bahwasanya bagi orang yang bakti sama orang tua, kabar gembira yang pertama, dia bakal diberikan panjang umur. Yang kedua, kabar gembiranya dia bakal mendapatkan jodoh dan keturunan. Yang ketiga, bahwasanya dia diberikan kabar gembira bahwasanya anak-anaknya bakal panjang umur. Sehingga yang keempat, kebaktian anaknya dengan dirinya. Dan yang kelima, ketika orang tersebut mendapatkan sudah berada di usia senja, ada panjang umur jadinya. La ilaha illallah. Dan begitu mulianya orang yang bakti sama orang tua, dibalas oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Begitu juga orang yang durhaka, sebelum akhirat di dunia udah dirasakan. La ilaha illallah. Dari karenanya jangan pernah kita merasa bahwa kita sudah memberikan hak yang sempurna kepada kedua orang tua kita. Hadza Abdullah bin Umar, beliau melihat seorang laki-laki yang menggendong perempuan tua ala dhahri, di belakangnya, yatuf biha baital haram, dibawa tawaf. Ditanya sama Abdullah bin Umar, "Galaman hadhihi?" Siapa ini perempuan? "Gala innaha ummi." Ibu saya. Lantas laki-laki tersebut bertanya, "Atarani qad wafaituha haqqaha ya Ibn Umar?" Bagaimana kira-kira wahai Abdullah bin Umar, apakah saya telah menyempurnakan haknya yang harus saya berikan kepadanya? Sudahkah sempurna saya berikan haknya? Kata Abdullah bin Umar, "Wallah mahma fa'alta biha falan ya'dila dzalika talqatan wahidatan talagatha fika sa'ata wiladatiha." Demi Allah, kata beliau, apapun yang kau lakukan untuk orang tuamu maka tidak setara dengan sakitnya ketika sesaat engkau dilahirkan, ketika dia melahirkan engkau. Sesaat, sebentar, sakitnya sebentar ketika engkau itu luar biasa. Bayangkan. Bahkan sampai ulama ada mengatakan, mana yang lebih afdal, memandang Ka'bah atau memandang wajah kedua orang tua? Dikatakan para ulama, memandang wajah orang tua lebih afdal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang bakti sama orang tua, insyaallah. Dari karenanya harusnya itu kita minta doa sama ibu, terlebih khusus sama ibu. Mama minta doa sama beliau. Kenapa? Karena doanya itu sampai menembus langit, sampai ke langit dan menembus berbagai macam hijab. Ibu lebih berhak untuk diprioritaskan dalam berbakti atas ayah, seperti nafkah, hadiah. Ataupun adapun bapak itu lebih berhak untuk kita taati. Maka lebih didahulukan apa yang diperintahkan oleh bapak daripada ibu. Begitu. La ilaha illallah. Kalau kita melihat baktinya orang-orang dahulu sama orang tua itu luar biasa. Sayyidina Hasan bin Ali, cucunya Nabi Muhammad, tidak pernah mau makan bersama Sayyidatuna Fatimah. Kenapa? Alasannya
Kata beliau, saya takut kalau ketika makan sama beliau, saya khawatirkan mata ibu saya melihat suatu makanan dan dia tidak mengucapkan, dia menginginkan tapi dia tidak mengungkapkan, kemudian saya ambil makanan tersebut, maka saya takut itu adalah sebuah kedurhakaan. Allah Allah. Dan orang tua tuh bahasanya banyak bahasa dusta. Mau ini lah, udah kenyang, padahal dia menginginkan demi kebahagiaan seorang anak. Nah, kalau kita banyak dramanya sama orang tua, kalau orang tua ya begitu, bahasanya begitu. Mau ini, nah, udah kenyang, padahal dia menahan laparnya demi kebahagiaan anaknya. Ditanya masih ada uang, ada masih. Dia tidak mau hidupnya membebani anaknya. Sedangkan kita, ya Allah, jangan sampai orang tua ngutang sama anak. Ini gimana ceritanya orang tua sampai ngutang sama anak? Ada Al-Habib Ali Al-Habsyi, tiap hari beliau mencium tangan dan kaki ibunya, tiap hari minta doa, tangan sama kaki. La ilaha illallah. Nabi Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, ibunya menginginkan air hujan dan di Hadramaut jarang hujan. Beliau pergi ke tempat yang jauh demi mengambilkan air hujan buat orang tuanya. Hadal Habib Hamid bin Umar Al-Hamid, seorang wali besar di Hadramaut, ketika berada di hadapan orang tuanya, ketika ada lalat yang ada di hidung beliau, beliau tidak berani mengusir lalat tersebut di hadapan orang tuanya, saking ta'zim dan menghormati kepada kedua orang tua. Jadi karena itu, bagaimanapun pengorbanan kita, apapun yang kita berikan kepada mereka, apapun yang kita korbankan untuk mereka, sungguh semua itu masih belum sempurna berterima kasihnya kita, dan belum sempurna kita di dalam menunaikan hak mereka yang harusnya kita tunaikan. Belum, apapun yang kita korbankan. La ilaha illallah. Jangan durhaka sama orang tua. Setiap dosa bakal diampuni oleh Allah, kecuali diantaranya durhaka sama orang tua. Syirik kedua, durhaka sama orang tua, disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Sungguh sial orang yang dipertemukan dengan kedua orang tua ataupun salah satu di antara mereka yang udah berusia lanjut, namun tidak menjadikannya masuk ke dalam surga. Sial tuh orang. Surgamu ada di dalam dunia mereka. La ilaha illallah. Mudah-mudahan orang tua yang kita yang masih ada panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang bakti. Nah, bahkan para sahabat mengatakan, tidak mendoakan kedua orang tua menyebabkan sempitnya rezeki kita. Tuh. La ilaha illallah. Ayo, baca lagi setelahnya. Termasuk perbuatan durhaka apabila engkau mengganggu mereka dengan tidak memberikan sesuatu kebaikan yang engkau sebetulnya mampu memberikannya. Nah, itu termasuk durhaka. Kita mampu memberikan, kenapa tidak diberikan? Malah lebih mengutamakan istri dari orang tua. Siapapun yang lebih mengutamakan istri dari ibunya, maka dia dapat kutukan Allah, malaikat, dan manusia. Allah tidak menerima amalnya tersebut yang wajib atau yang sunnah, kecuali dia bertaubat dan berbuat baik kembali kepada ibunya dan minta ridha kepada ibunya. Nah, karena ridhonya Allah terletak dalam ridha orang tua, dan murkanya Allah terletak di dalam murka kedua orang tua. Nah, begitu. Nah,
Adapun perempuan setelah menikah, maka dia lebih diwajibkan untuk berbakti sama suaminya. Akan tetapi suami yang baik tidak melarang istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang masih ada. Begitu. Nah, kalau kita mampu berikan, jangan ditahan. Kegembiraan mereka itu mahal. Ketika orang tuamu tersenyum di hadapanmu, berarti Allah sedang meridhoimu. Ketika mereka marah, maka takutlah Allah sedang murka kepadamu. Marah di sini bukan berarti marah karena kita durhaka sama mereka, karena kita meninggalkan ini itu dan lain sebagainya. Begitu. Uang bisa dicari, kebahagiaan mereka itu yang mahal. Mereka tersenyum, insyaallah. Maka dari karenanya kalau pernah ulun menyampaikan, bahagiakanlah orang tua yang telah wafat dengan kehadiran kita di majelis yang diturunkan rahmat. Karena apa yang kita dapatkan saat ini mereka juga dapat di sana, dan tidak ada yang paling membahagiakan orang tua melebihi daripada ketika melihat anaknya menjadi orang baik. Begitu. La ilaha illallah. Ayo. Apalagi dengan menghadapi mereka dengan wajah cemberut serta ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Jangan sampai. Harus gembira. Jangan wajah yang cemberut. Ayo. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yujadu rihul jannah min masirati alfi 'am wa la yajiduha 'aqbun wa la qati'u rahim wa la syaykhun zanin wa la musbilun idzarah huyala. Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin." Rawahu Tabrani. Artinya, bau surga dapat tercium dari perjalanan 1000 tahun dan tidak dapat menciumnya orang yang berani kepada kedua orang tua, pemutus sanak keluarga, seorang tua yang berzina, dan seorang yang menurunkan sarungnya karena keagungannya, sombong, dan hanya bagi Allah Subhanahu wa taala lah keagungan. Surga tidak akan pernah dicium aromanya oleh orang-orang golongan itu. La ilaha illallah. Padahal aromanya tercium perjalanan 1000 tahun. La ilaha illallah. Tapi orang tua yang baik di akhir zaman ini ya yang sangat tersebar luas. Kalau kita melihat orang-orang dahulu bagaimana baktinya mereka sama orang tua, dilihat dengan zaman sekarang, ya orang tua di zaman sekarang ini harus berbesar hati, berlapang dada, harus banyak mempunyai sifat ridha sama anak. Beda dengan orang-orang dahulu, masya Allah. Kadang-kadang lagi ngajar ada orang tuanya diam, kadang-kadang jalannya mundur, tidak mau membelakangi orang tuanya. La ilaha illallah. Begitu. Jadi di akhir zaman nih, bagi orang tua untuk harus berlapang dada, jadi orang tua yang pemaaf, jangan banyak menuntut hak kepada anak. Takutnya mereka tidak mampu menjalankan sehingga mereka menjadi anak yang durhaka. Sedangkan Rasul mendoakan, rahimallahu walidana ana waladahu ala birrih. Allah merahmati orang tua, dan ini didoakan oleh Nabi, semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya dalam berbakti kepadanya. Begitu. Dari karenanya orang-orang dahulu kadang-kadang menyuruh anaknya untuk belajar ke orang lain. Dikhawatirkan kalau belajar sama orang tuanya, maksudnya kalau sudah ini, tapi tetap ngambil pada akhirnya kepada orang tuanya.
Dikhawatirkan ketika belajar sama orang tuanya, ketika orang tuanya memerintahkan ini, dia tidak mampu melaksanakan, jadinya ugu, durhaka begitu. La ilaha illallah. Baca setelahnya. Ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahim. Hendaknya engkau selalu bersilaturahim kepada... Belum lagi man asbaha mardiyan liwalidayhi, belum selesai. Dalam satu hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha mardiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin, wa man asbaha muskhitan liwalidayhi mardiyan li fa ana alaihi sakhitun." Artinya, barang siapa mendapatkan ridha kedua orang tuanya sedangkan ia mengerjakan sesuatu yang membuat murkaku, maka aku ridha padanya. Dan barang siapa membuat murka kedua orang tuanya sedangkan ia mengerjakan sesuatu yang aku ridha, maka aku murka padanya. Dari karenanya salah satu keberuntungan seorang anak meninggal lebih dahulu dari kedua orang tuanya. Ketika orang tuanya ridha, khalas, Allah ridha kepadanya. Dari karenanya berusaha untuk mencari ridha mereka selagi mereka masih hidup. Mahal. Ayo. Adalah kewajiban seorang ayah untuk membantu anak-anaknya agar dapat berbakti kepadanya, yaitu dengan tidak terlalu bersikap berlebih-lebihan dalam menuntut hak-haknya dari mereka. Apalagi di zaman seperti ini di mana kebaktian kepada orang tua sangat sedikit, sedangkan kedurhakaan merajalela di mana-mana. Akhirnya seorang ayah akan berpendapat bahwa anaknya yang paling berbakti kepadanya adalah anaknya yang tidak pernah menyakitinya. Sabda Rasulullah SAW, "Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi." Artinya Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada seorang ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepadanya. Kadang-kadang anak-anak kita lebih mementingkan kawannya daripada orang tuanya. Kalau sudah kawannya yang memerintahkan atau mengajak suatu tempat, oh masya Allah. Nah, tapi kalau orang tuanya, begitulah akhir zaman, kedurhakaan merajalela. Minimnya kebaktian, maka orang tua yang bijak harus ngambil sikap untuk di sana memaafkan, tidak berlebihan dalam menuntut hak, begitu. Tapi tetap didoakan, bukan berarti dibiarkan lah, tetap diawasi, tetap diawasi. Bismillah, baca. Bismillah. Silaturahim. Hendaknya engkau selalu bersilaturahim kepada keluarga yang paling dekat, kemudian yang lainnya, juga tetangga yang paling dekat pintunya kepadamu, kemudian yang sesudahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Artinya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada ibu bapamu, qarib karabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman yang dekat, ibnu sabil, hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang membangga-banggakan diri. Ada silaturahim, nyambung tali silaturahim. La yadkhulul jannata qati'. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk surga. Nyambung tali silaturahim bukan berarti berbuat baik sama orang yang baik dengan kita, tapi menyambung tali silaturahim adalah orang yang keluarganya ingin memutuskan, kita yang ingin nyambung. Orang yang tidak memberi, kita yang memberi. Orang yang membenci, kita yang menyukai, begitu.